Hai everyone, video ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Bahasa Indonesia tentang ragam berbicara argumentatif, persuasif, naratif, dan deskriptif. Baiklah, saat ini saya akan menjelaskan materi tentang ragam berbicara. Jadi, apa sih ragam berbicara itu? Ragam berbicara adalah cara atau gaya seseorang berkomunikasi secara lisan. Berdasarkan tujuan, ragam berbicara yang umum digunakan dalam berkomunikasi itu terbagi menjadi 4 jenis. Yang pertama yaitu ragam berbicara argumentatif, ragam berbicara persuasif, ragam berbicara naratif, dan ragam berbicara deskriptif. Nah, yang pertama kita akan membahas ragam berbicara argumentatif. Nah, apa itu ragam berbicara argumentatif? Ragam berbicara argumentatif digunakan untuk menyajikan dan mendukung suatu argumen atau pendapat. Biasanya, pembicara mencoba meyakinkan audiensnya tentang kebenaran atau validasi pendapat mereka. Nah, ciri-ciri dari ragam berbicara argumentatif itu dapat mencakup fakta, data, bukti dan alasan yang kuat untuk mendukung posisi atau tesis tertentu. Dan pembicara sering menggunakan logika dan retorika untuk mempengaruhi audiens. Berikut adalah beberapa contoh dari ragam berbicara argumentatif. Yang pertama digunakan ketika berdebat politik, di mana saat dua atau lebih politisi atau debater berbicara tentang kebijakan, pemilihan umum atau isu-isu sosial. Mereka sering menyajikan argumen, fakta, dan bukti untuk mendukung pandangan politik mereka. Yang kedua, yaitu pembelaan hukum di pengadilan, di mana seorang pengacara mempertahankan hak atau membela kliennya di pengadilan dengan menyajikan argumen hukum yang kuat dan bukti untuk membuktikan ketidakbersalahan atau posisi hukum mereka. Yang ketiga yaitu debat etika. Berikut adalah debat kebijakan organisasi. Ketika anggota atau sebuah organisasi atau dewan berbicara tentang kebijakan baru atau perubahan yang akan diterapkan, mereka menyajikan argumen untuk melawan kebijakan tersebut. Yang terakhir yaitu diskusi editorial. Nah, berikut kita akan melihat contoh video dari ragam berbicara argumentatif. Yuk analisis saya. Enggak, karena itu berkaitan dengan haji, perkaitannya. Saya sebagai ketua Komisi 8 jadi urusin haji, jangan urusin nggak perlu diluruskan, Bang Ruki. Perlu diluruskan. Pernyataan Anda itu salah gitu loh, menyesatkan gitu loh. Oke. Yang saya bilang saya sesat gitu. Ya udah. Berikut kita akan berbicara tentang ragam berbicara persuasif. Nah, ragam berbicara persuasif digunakan untuk meyakinkan atau menggerakkan audiens untuk menerima atau melakukan sesuatu, seperti membeli produk, mendukung pandangan politik, atau mengubah perilaku. Nah, ciri-ciri dari ragam berbicara persuasif adalah pembicara sering menggunakan emosi, cerita, retorika, dan bukti yang kuat untuk menciptakan ikatan emosional dengan audiens dan memotivasi mereka untuk bertindak. Nah, berikut adalah beberapa contoh dari ragam berbicara persuasif. Yang pertama digunakan dalam iklan produk. Nah, sebuah iklan televisi yang berusaha meyakinkan penonton bahwa produk tertentu adalah yang terbaik dalam kelasnya dan bahwa mereka harus membelinya. Nah, biasanya iklan ini menggunakan keindahan visual, testimoni pelanggan, dan tawaran khusus untuk mempengaruhi pemirsa. Kemudian contoh yang kedua yaitu digunakan ketika pidato motivasi. Nah, contoh yang berikut adalah digunakan ketika kampanye sosial. Contoh yang berikut adalah penggalangan dana. Nah, kemudian yang terakhir adalah kampanye pemilu. Berikut adalah contoh video dari ragam berbicara persuasif. Floridina baru. So juicy! Floridina Florida Orange dengan Fall Protection System, bulir lebih utuh, lebih banyak. Mengandung vitamin C untuk lengkapi kebutuhan harianmu. Gulirnya Bob, seger dan juicy-nya favorit semua. Lebih fresh. All the fun begins with Floridina. Berikut kita akan berbicara tentang ragam berbicara naratif. Nah, ragam naratif digunakan untuk menceritakan cerita atau peristiwa dengan tujuan menghibur, menginformasikan, atau mengilhami audiens.
Nah, ciri-ciri dari ragam bicara naratif adalah pembicara menggunakan narasi atau cerita untuk menyampaikan pesan atau informasi. Ini melibatkan pengembangan karakter, plot, dan konflik yang membantu audiens terlibat dan memahami isi cerita. Nah, berikut adalah beberapa contoh dari ragam berbicara naratif, yaitu yang pertama terdapat dalam cerita anak-anak, di mana buku cerita anak-anak adalah contoh yang jelas dari ragam berbicara naratif. Mereka mengandung cerita-cerita tentang petualangan karakter-karakter yang biasanya disertai dengan ilustrasi. Nah, contoh yang kedua yaitu terdapat pada film atau serial TV. Nah, kemudian contoh lainnya yaitu cerita rakyat dan mitologi. Kemudian ada ceramah motivasi, dan terakhir yaitu cerita dalam lagu. Nah, berikut adalah contoh video dari ragam berbicara naratif. Salah satunya ada pada Masjid Agung Kauman. Memiliki filosofi sebagai gerbang menuju ampunan, mengajarkan kita bahwa tujuan utama kita adalah kembali pada Tuhan. Nah, yang ketiga adalah ragam berbicara deskriptif. Nah, ragam deskriptif digunakan untuk menggambarkan objek, orang, tempat, atau peristiwa secara rinci sehingga audiens dapat membayangkan atau memahaminya dengan baik. Nah, ciri-ciri dari ragam berbicara deskriptif yaitu pembicara menggunakan kata-kata dan gambaran yang detail untuk menggambarkan gambaran yang jelas tentang subjek yang dideskripsikan. Contoh dari ragam berbicara deskriptif yaitu digunakan pada deskripsi tempat wisata. Kemudian, deskripsi karakter dalam novel, deskripsi kuliner dalam resep makanan. Nah, resep makanan menyajikan deskripsi rinci tentang bahan-bahan yang digunakan, teknik memasak, dan langkah-langkah yang diperlukan untuk menghasilkan hidangan tertentu. Kemudian ada deskripsi produk dalam brosur atau katalog. Nah, dan juga deskripsi kondisi dalam berita cuaca dan deskripsi ilmiah. Nah, berikut adalah contoh video dari ragam berbicara deskriptif. Candi Sukut terletak di Dusun Suku, Desa Berjo, Kecamatan Ngajeyoso, Kabupaten Karanganyar. Candi ini merupakan candi peninggalan umat Hindu yang terakhir pada zaman Majapahit. Keunikan dari Candi Suku ini berada pada adanya objek lingga dan yoni yang melambangkan simbol penciptaan manusia.